Halo teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gempong, di channel belajar bonsai bersama tentunya. Di samping saya ada bahan bonsai untuk sancang. Saya akan menampilkan dengan teknik stek cangkok angin. Ini saya lakukan 2 minggu yang lalu, terus saya sudah ada contohnya, sudah saya tanam dengan teknik cangkok angin seperti ini. Nanti hasilnya seperti apa yang sudah saya tanam di dalam pot, sudah tumbuh subur dan mulai stuck. Nanti kita cek akarnya, proses sama seperti yang di belakang saya lakukan seperti ini ya. Kita lihat dengan teknik cangkok angin seperti ini, lain halnya dengan vikes ya. Kalau vikes tentunya akarnya bisa keluar, kalau sancang cuman sedikit agak menutup untuk kulit kambiumnya. Ini 2 minggu yang lalu kita mendekat ya, ke bahannya seperti apa. Sudah saatnya kita potong dan nanti akan saya tunjukkan proses seperti ini juga sama ya. Oke teman-teman, ini dia yang sudah saya lakukan proses 2 minggu yang lalu. Ini spasi kupasan jaraknya dari kulit atas sama bawah sekitar cuman 2–1,5 cm. Nah, ini kambium sudah jalan ya. Kalau untuk fikus tentunya lain. Untuk fikus bisa keluar akar serabut banyak. Kalau untuk sancang ini tentunya saya beberapa kali mencoba, cuman kambium jalan. Kalau ini dibiarkan bisa menutup sampai di bawah. Saya sudah melakukan praktek hal seperti ini beberapa kali. Nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman yang seperti ini, kambium sudah sedikit jalan memutar ya, keseluruhan. Saya potong, saya tanam pakai media tanam seperti halnya biasa stek. Biasa teman-teman kalau stek potong-potong langsung ditanam pakai media tanam full pasir ladu kali yang poros. Nah, saya melakukan teknik ini sudah saya praktekkan. Saya tanam di pot kecil, berhasil tumbuh titik tunasnya banyak. Nah, nanti kita ceknya akarnya seperti apa dengan teknik seperti ini. Kalau biasa teman-teman banyak sekali ya yang melakukan proses sangkok seperti ini dengan posisi miring seperti ini. Biasa akar tidak memutar karena akar paling tumbuh cepat yang paling di bawah sini. Yang di sini beberapa kali saya lakukan, akarnya juga kurang maksimal. Nah, dengan teknik stek paling aman saya sarankan untuk teman-teman kita lakukan hal seperti ini dulu. Ini juga akan lebih banyak kita menghasilkan stek ya daripada cangkok. Dengan spasi seperti ini tentunya bisa bahan kita akan lebih banyak lagi. Oke, saya akan langsung tunjukkan, nanti saya cek seperti apa dengan proses seperti ini juga. Hasilnya akarnya seperti apa dan mata tunasnya juga sudah banyak sekali. Untuk mata tunas barunya juga batangnya sudah, cabangnya sudah mulai coklat. Saatnya dipindah dengan media tanam pencampuran dengan pupuk kandang yang sudah fermentasi. Kita langsung menuju ke bahannya ya, seperti apa. Mudah-mudahan nanti hasil akarnya maksimal. Saya juga belum cek. Oke, kita langsung menuju ke bahannya ya. Ini hasil daripada seperti di video pertama tadi ya. Dengan teknik saya lakukan cangkok angin. Ini nanti sudah siap masuk ground apa belum, tergantung kita nanti lihat akarnya maksimal apa belum. Kalau belum maksimal tentunya saya tanam di bak lagi, tapi untuk media tanam saya campur pakai pupuk kandang yang sudah fermentasi. Karena ini sudah stuck ya, batangnya sudah agak kecoklat-coklatan, berarti perlu nutrisi yang maksimal. Akar sudah mulai cari kandungan unsur hara yang maksimal di dalam media ini. Ini medianya full pasir ladu kali yang poros ya. Oke, sebelum saya mau melakukan pembongkaran ini akan saya lakukan terlebih dahulu untuk pruning daun.
Oke, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan untuk pengurangan daun pruning. Saya akan lihat ya nanti hasilnya seperti apa untuk proses yang sudah saya lakukan seperti video di depan tadi. Terus ini saya tanam, saya mau lakukan langsung untuk pembongkaran untuk cek. Ini saya kasih alas karena media tanam ini nanti akan saya pakai lagi, nanti akan saya campur pakai pupuk kandang yang sudah fermentasi. Oke, sudah saya lakukan pembongkaran. Kita lihat hasil untuk akarnya. Nah, nanti akan saya lakukan beberapa pengurangan sedikit akar saja. Ini dengan akar sebanyak ini tentunya mampu juga untuk langsung naik ke ground, aman ya. Akarnya sudah lumayan gondrong. Nah, nanti akan saya lakukan beberapa pengurangan akar yang di atas saja, sama akar yang menyimpang nanti bisa ditata. Mungkin ini pulang saja ya. Oke teman-teman, media tanam jangan lupa, ini untuk media tanam yang bekas tadi tetap kita pakai ya. Kita pakai, kita buang bekas akar-akar yang kecil ini, nanti akan mempengaruhi pertumbuhan untuk bahan yang kita tanam. Dengan penyampuran nanti media tanam kita campur pakai pupuk kandang yang fermentasi. Oke, ini dia untuk hasil akhir daripada teknik stek sancang. Untuk saya pribadi beberapa kali mencoba dengan stek langsung potong langsung tanam. Ada proses juga seperti video di depan. Dengan teknik pengupasan kita biarkan kambium sudah mulai jalan, kita potong langsung tanam pakai media tanam full pasir ladu kali seperti ini yang poros. Nah, hasilnya seperti ini. Tetap penanaman pas setelah potong bawahnya saya kasih alas, ini saya pakai tataan. Ini bisa kita simpan lagi, kita bisa pakai lagi untuk kedepannya. Oke, cukup sekian. Ini sedikit memberi gambaran motivasi untuk teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Dan saya sarankan apapun tekniknya, yang penting kita berkarya membuat bahan bonsai ataupun bonsai nanti kedepannya dengan karya yang maksimal. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.